Sorry. Benar. Tidak berdoa lagi. Kita mulai dengan doa. Ya, mari teman-teman kita menyiapkan hati untuk doa yang dipimpin oleh PS Event. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami diizinkan Tuhan untuk berjumpa meskipun lewat live TikTok, tapi kami percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan yang mempunyai maksud bagi kami. Malam hari ini satu hal yang kami inginkan yaitu kebenaran Tuhan dinyatakan. Tidak ada satupun hal yang lain. Tuhan, ampuni kami dan biarlah Tuhan yang memimpin kami dalam ketenangan, di dalam hati yang benar-benar terarah kepada Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami hikmat, dan dalam diskusi ini sekali lagi kami taruh sepenuhnya boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tritunggal yang Esa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Ya, terima kasih Pak Pendeta sudah memimpin kita dalam doa pembuka dalam diskusi malam hari ini. Jadi selamat malam semua. Mari kita sama-sama berdiskusi tentang sola fide ya. Jadi sesi pertama saya memberikan waktu 10 menit ke masing-masing baik Romo Cafe dan PS Event untuk memaparkan gagasan tentang sola fide. Yang pasti dalam hal ini Gereja Katolik berada di posisi kontra terhadap sola fide. Jadi kesempatan pertama 10 menit saya berikan kepada PS Event untuk menjelaskan tentang sola fide. Jadi waktu juga saya sudah setel di sini. 10 menit saya berikan kepada PS Event untuk menjelaskan tentang doktrin atau dogma sola fide. Ya, waktunya saya berikan ketika PS mulai bicara. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih buat kesempatan ini. Sola fide adalah suatu ajaran atau doktrin yang diyakini oleh gereja Kristen Protestan, dan keyakinan akan sola fide tentu didasari oleh prinsip-prinsip di dalam Alkitab. Namun sebelum saya akan menjelaskan atau memberikan beberapa prinsip-prinsip sola fide di dalam Alkitab, saya terlebih dahulu ingin mulai dengan pernyataan atau pengertian dari sola fide. Sola fide artinya hanya oleh iman. Ini adalah salah satu dari sekian banyak prinsip-prinsip di dalam gereja Kristen Protestan. Nah, dasar Alkitab yang dipakai menjadi bagian daripada ajaran sola fide itu adalah Roma pasal 3 ayat 28. Ya, saudara, saya kutip beberapa penggalan kalimatnya saja. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jelas sekali ayat ini menunjukkan bahwa pembenaran tidak datang dari usaha mentaati hukum Taurat, melainkan hanya melalui iman. Lalu dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 9, di situ juga ada pernyataan eksplisit, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Terlihat jelas sekali bahwa keselamatan adalah pemberian Allah. Iman itu adalah, saudara, sesuatu yang dipakai untuk menjadi sarana untuk meresponi akan keselamatan yang Tuhan beri, bukan perbuatan. Perbuatan, saudaraku, kalau kita membaca di ayat yang ke-10 dari kitab Efesus pasal 2, itu merupakan implementasi atau perwujudan dari orang-orang yang sudah beriman, yang sudah diselamatkan, lalu kemudian mereka menyatakan ucapan syukur keselamatan itu dengan kemudian melakukan tindakan-tindakan perbuatan baik, bukan untuk beroleh selamat. Itu jelas. Lalu Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-16 juga firman Tuhan berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat,
tetapi hanya oleh karena iman. Hanya itu berarti sola, ya. Berarti hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi ini penegasan-penegasan yang sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan di dalam Alkitab itu terjadi bukan karena perbuatan baik atau iman plus perbuatan baik, tetapi otomatis hanya karena iman saja. Roma pasal 5 ayat 1 juga mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dibenarkan karena iman, ya, bukan karena perbuatan. Saudara, Filipi pasal 3 ayat yang ke-9 lagi. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Ini Paulus memberikan kesaksian. Karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Jadi sekali lagi, yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Jadi keselamatan yang diperoleh, pembenaran yang diperoleh, Paulus katakan, itu tidak karena dia melakukan sesuatu. Dalam tanda kutip hal ini dia kaitkan dengan hukum Taurat. Yang jelas hukum Taurat itu bicara tentang hal-hal yang bersifat perbuatan atau tindakan-tindakan moral. Jadi itu bukan yang menyelamatkan atau membenarkan, tetapi itu adalah sekali lagi sesuatu yang terjadi dalam hidup kekristenan atau dipraktekkan setelah seseorang beroleh keselamatan. Jadi itu inti sebenarnya dari sola fide. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita mesti hilangkan pernyataan atau pendapat pemahaman yang mengatakan bahwa berarti kekristenan itu menolak perbuatan baik. Bukan, saudara. Perbuatan baik, saya ulang lagi, itu adalah bagian dari hidup kekristenan, tetapi bukan usaha untuk atau satu poin untuk beroleh keselamatan. Jadi keselamatan itu mutlak anugerah Tuhan yang diterima hanya karena iman, tidak plus perbuatan baik. Itu inti daripada ajaran daripada sola fide. Jadi kesimpulan di sini yang mungkin saya berikan, waktu 10 menit saya rasa terlalu panjang, ya. Sola fide adalah ajaran Alkitab, ya, yang menekankan sekali lagi tentang bagaimana manusia itu diselamatkan bukan karena usaha atau perbuatan baik, melainkan hanya dengan percaya kepada Kristus, dan perbuatan baik itu adalah hasil dari iman yang sejati. Jadi orang beriman sejati, orang kalau punya keselamatan, dia tidak mungkin tidak berbuat baik. Itu sesuatu yang menjadi prinsip sesuai dengan ayat-ayat yang tadi saya sebutkan di atas. Mungkin itu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Terima kasih Pak PSEB. Tadi waktu yang dipakai itu 6 menit, 7 menit karena tadi sempat reset, ya. Mungkin 10 menit terlalu lama, ya. Jadi kita di 7 menit saja, ya. Oke. Selanjutnya kesempatan bagi Romo Cafe untuk untuk memaparkan pemahaman dari Gereja Katolik tentang pandangan sola fide. Terima kasih. Terima kasih Pak P sudah mengingatkan. Waktunya saya berikan kepada Romo, ya. Terima kasih. Kita hanya mau kepastian tadi, karena tadi ambil dari Roma, ambil dari Efesus, ambil dari Galatia, ambil dari Roma, ambil dari Filipi, makanya. Tapi tidak ada satupun dari Injil, ya tadi. Tidak, hanya itu saya yang mau pastikan. Oh ya. Ya, waktu saya lanjut. Oke, untuk memahami sebelum masuk kepada terminologi biblis teologis, kita harus memahami sola fide dalam konsep gramatikal. Yang pertama, dalam konsep gramatikal itu juga termaksud yang namanya hermeneutik gramatikal, yang terdiri dari leksikon dan sintaksis. Bagaimana memahami sola fide dalam pengertian leksikon, pemilihan kata, penempatan kata. Oke. Dari secara etimologi, sola fide berasal dari Latin solus dan fides. Oke, solus atau sola dalam terminologi ini, karena dia katakan fide adalah feminim, maka solus jadi sola. Skriptura itu feminim, maka solus jadi sola. Pak Pendeta tahu baik Latin ke dalam pengertian ini.
solus Kristus, karena Kristusnya maskulin, maka dia tetap jadi solus. Jadi dalam pengertian, karena itu dalam konsep ini kita harus mengerti sola fide dalam konsep terminologi, etimologi. Oke, solus atau sola artinya sendiri, hanya, tidak ada yang lain lagi. Dan fides atau yang dikatakan iman dalam pengertian ini, dia punya konsep, ada 3 konsep yang saya mau katakan. Yang pertama fides, dalam konsep Yunani dia pakai kata pistis. Pistis artinya kepercayaan atau juga kreditasi. Ya, kalau seandainya universitas mengakreditasi, artinya memberikan kepercayaan ini kepada seseorang dalam pengertian pistis. Lalu dalam pengertian Latin, dia fides, berhubungan dengan fidelis. Fiel artinya setia, kepercayaan, setia. Makanya Yesus, barang siapa yang setia dalam pengertian ini, kamu akan dihakimi. Contoh, ayo bantu dulu, Matius 10:22. Matius 10:22. Dalam pengertian fidelis, kesetiaan. Markus 10 ayat 22. Matius 10 ayat 22. Oke. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Namun orang yang setia, dia tetap pakai kata fides, fidelis, fiel artinya setia. Sama, jadi akar Latin penting sekali. Fides dalam pengertian hal ini juga dalam pengertian fides dalam pengertian kesatuan dari dogma atau doktrin dari sebuah kepercayaan. Dan fides ini di dalam akar Ibraninya tefilah, emunah, minta maaf, akar Ibraninya emunah. Emunah dalam bahasa Indonesia, dalam setiap doa, akhir doa yang kita katakan amin, itu berasal dari kata emunah. Iman itu berasal dari emunah. Aman itu berasal dari emunah. Emunah artinya sesuatu yang pasti. Emunah artinya batu wadas yang perkasa. Emunah artinya akar yang kuat. Emunah artinya kebenaran. Emunah artinya sesuatu yang tidak tergoyahkan. Karena itu Yesus bilang, dirikanlah rumahmu di atas dasar batu. Dirikanlah rumahmu di atas dasar emunah, iman. Dirikanlah rumahmu di atas kebenaran. Dirikanlah rumahmu di atas sesuatu yang pasti. Dirikanlah hidupmu di atas akar yang kuat. Karena ketika kita menanam sebuah benih, yang keluar pertama adalah akar. Setelah itu baru tunas. Karena akar inilah yang memberikan sesuatu yang pasti untuk pohon itu. Ingat perumpamaan pendeta, ingat perumpamaan tentang penabur. Yang menabur di tanah, akarnya tidak ada. Yang menabur di bebatuan, akar. Karena omong tentang iman dalam pengertian ini. Dan sesuatu yang pasti ini harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Maupun doktrinnya, maupun ritusnya, maupun apanya, harus ada sesuatu yang pasti di situ. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih. Sekarang kita masuk dalam konteks yang lain. Tadi saya jelaskan dari konsep terminologi, etimologi, dari hermeneutik gramatikal. Sekarang kita masuk apa artinya iman dalam konsep biblis. Beberapa ayat sudah didahulukan oleh para bapak pendeta. Tetapi dalam pengertian ini kita harus masuk ke dalam definisi iman yang dikatakan oleh Ibrani bab 11. Di situ semua definisi iman itu apa. Sebelum kita masuk, jangan kepada hanya iman. Lagi berapa menit? Dalam 3 menit. Oke, beberapa ayat, 1-2 ayat cukup. Definisi iman dulu sebelum masuk ke dalam konsep yang lebih real dari itu. Oke, ayo. 1-2 ayat dari Ibrani 11 dulu. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang
tidak dilihat. Sebab dengan imanlah telah diberikan kesaksian bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu, Nanti itu kita bisa baca semua, tetapi dalam pengertian iman seperti ini, Paulus sendiri mengungkapkan apa itu iman dan apa itu kasih. 1 Korintus 13 ayat 2 langsung, karena terlalu panjang di gramatikal jadi minta maaf. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Subordinasi dari iman dan kasih ayat 13, karena waktu hampir selesai. Ayo langsung. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oke, saya pikir tidak bisa jelaskan lagi karena masih waktunya sudah tinggal 30 detik. Saya kembalikan kepada Galang. Terima kasih untuk Romo sudah memaparkan pandangannya. Makanya sebenarnya cukup panjang, makanya tadi saya kasih waktu 10 menit itu biar lebih jelas lagi. Untuk itu saya kasih waktu kepada PS Eben 5 menit untuk menanggapi pemaparan yang disampaikan oleh Romo. Untuk waktu saya berikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Romo. Hanya begini ya, Romo, tadi saya belum lihat ada perbedaan pendapat antara kita. Justru dari etimologi segala macam. Nah, saya melihat itu memang betul. Tidak ada salahnya apa yang Romo paparkan tadi soal etimologi. Tapi kalau hanya sekedar pemaparan seperti itu, ya kita tidak ada perbedaan. Kita satu. Memang iman itu berarti kesetiaan di dalam perjanjian baru. Kata iman itu bisa pistis. Pistis itu diartikan dalam banyak arti. Bisa ketekunan. Tadi dalam Matius 24 ayat 12. Ya, jadi kalau dalam hal itu kita selaras, tidak ada jadi soal. Tapi ini kan kita bicara sola fide. Sola fide itu punya kaitan dengan soal keselamatan hanya karena iman. Ya, sementara tadi apa yang disampaikan oleh Romo itu tidak ada sama sekali pertentangan antara kita. Ya, lalu kemudian ayat yang tadi Romo sempat singgung, apa ya tadi dalam kitab Ibrani pasal 11. Ya, ayat 1, iman memang dasar dari segala sesuatu. Ya, iman itu dasar dari segala sesuatu. Iman itu artinya apa? Iman itu ya percaya. Ya, iman itu bukan perbuatan. Nah, kita sedang bicara soal sola fide, berarti hanya iman. Jadi tidak ada sesuatu yang apa ya, yang dipertentangkan di sini kalau Romo hanya memaparkan seperti itu. Ya, kecuali Romo memaparkan sesuatu yang eksplisit tentang pertentangan, tidak mempercayai adanya sola fide. Terus Romo bertanya tentang ayat-ayat yang dalam Injil. Ya, saya memang tadi tidak sempat singgung, tetapi itu bukan berarti tidak ada. Ya, misalnya saya sebutkan beberapa ayat. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Kata mengaruniakan itu dipakai kata karis yang artinya pemberian dari yang maha tinggi, yang luar biasa kepada yang tidak layak menerimanya. Itu kata daripada mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya
Tidak ada plus perbuatan baik di sana. Percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Kenapa kok kita tidak bisa perbuatan baik? Karena jelas kita ini justru kalau punya perbuatan baik maka ada sesuatu yang kita bisa jadikan alasan. Ya, tapi karena sekali lagi ini namanya kasih karunia. Karis itu berarti sekali lagi kita tidak punya andil sama sekali di sana. Nah itu. Lalu Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup yang kekal. Ya, jadi jelas itu, percaya dan tidak turut dihukum. Ya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. Ya, jadi ayat-ayatnya terlalu banyak, baik di dalam Injil maupun di dalam kitab Galatia itu kita menemukan banyak sekali ayat. Jadi sekali lagi, minta maaf kita belum melihat adanya perbedaan di sini ya. Saya berharap tadi Romo bisa memaparkan kenapa tidak mempercayai sola fide ya, karena mungkin ada alasan-alasan ini itu dan lain sebagainya. Jadi saya minta maaf dari terminologinya, dari semua pernyataan pastor kita, dari pernyataan Romo kita susah jajar. Jadi kita mau berdebat apanya begitu kalau tidak dinyatakan di sini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Thank you. Waktu masih ada, PS? Ya, Masih cukup ya. Oke. Terima kasih, siap. Saya sudah mau masuk kepada sebuah pertentangan ketika Paulus bilang begini, walaupun aku punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, dan ketika aku tidak mempunyai kasih, aku tidak berguna sama sekali. Dan dia bilang, dan semuanya akan tinggal 3 hal, iman, harapan, dan kasih. Dan kasih lebih besar dari semuanya. Kita sudah masuk sebenarnya kepada sebuah pertentangan di sini. Setuju kan pendeta? Jadi saya sudah mulai. Karena itu, kenapa saya omong etimologi? Karena dasar dari semuanya ada di mana? Ada di Kristus. Dan apa yang semua yang Dia ajarkan. Kalau seandainya Pak Pendeta bilang pendasaran ada di iman, berarti hanya karena iman orang percaya? Hanya karena iman orang diselamatkan, Pak Pendeta? Bisa dibuka mute-nya, Pendeta. Berarti hanya karena iman orang diselamatkan? Ya. Orang percaya diselamatkan? Ya. Oke, ayo bantu dong. Ini Romo. Waktunya Pak Pendeta, saya hanya tanya informatif, tapi tidak ya. bisa jawab nanti. Berarti hanya karena iman orang diselamatkan? Bagaimana dengan setan yang percaya, Pak Pendeta? Ya. Bagaimana dengan setan yang percaya? Konteksnya beda, Pak. Ya. Oke. Jadi saya akan bicara dalam konteks. Tadi ayat-ayat yang Bapak paparkan 1 Korintus, kita belum bicara konteks. Ini waktunya saya, Pak. Tadi hanya informasi. Kalau hanya pakai pendasaran, hanya iman, tadi Pak Pendeta katakan percaya saja orang diselamatkan, setan pun percaya. Silakan ayo. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gementar. Oke, perbedaan percayanya setan, percayanya orang Kristen, lanjut ayatnya. Bukankah Abraham, bapa kita, ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukan karena hanya iman. Mau diapakan surat ini? Disampaikan, jeramikan seperti Luther yang katakan Yakobus adalah surat jerami? Saya belum masuk ke penghakiman dan keselamatan. Kita fokus dulu Pak Pendeta di iman ini.
kita fokuskan dulu di iman ini. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, tinggal 1 menit ya, tapi tidak apa. Dalam pengertian yang dikatakan oleh Pak Pendeta, saya sudah katakan bahwa Paulus sendiri memberikan pertentangan itu. Yang kedua, Pak Pendeta semua ambil dalam perbandingan antara kasih karunia, iman, dan hukum Taurat. Jadi Pak Pendeta harus jelaskan apa itu perbedaan antara iman, karunia, kasih karunia, dan hukum Taurat dulu. Apa itu hukum Taurat dengan 613 hukumnya yang digenapkan di dalam hukum kasih, yang kalau kita bisa lihat di dalam Matius 22 ayat 37. 1 menit langsung, Matius 22 ayat 40 langsung. Matius 22 ayat 40. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasihlah Allahmu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Terangkum semua hukum Taurat dan nubuat para nabi. Jadi yang dimaksudkan dengan kasih karunia atau hukum kasih itu berbeda dengan hukum Taurat. Karena hukum kasih adalah kegenapan dari seluruh hukum Taurat dan nubuat para nabi. Terima kasih. Jadi jangan dulu sentuh keselamatan ya pendeta, fokus dulu apa itu iman dan sola fide. Baik, terima kasih Romo untuk tanggapannya. 5 menit lagi, 5 menit saya mau kasih waktu ke PS Eben dan ke Romo sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya, lebih mendalam lagi di sesi berikutnya. Oke, 5 menit kepada PS Eben untuk menanggapi Romo. Terima kasih, silakan PS. Halo PS. Oke. Baik. Iya, ya. Ya, tadi di awal Romo sudah sempat menyinggung soal hermeneutik yang bicara soal ilmu tafsir Alkitab. Salah satu prinsip dari menafsir Alkitab itu adalah memperhatikan konteks dari apa yang dibicarakan. Itu adalah prinsip. Nah, saya mau tanggapi Romo soal 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya, benar bahwa kasih itu bicara soal perbuatan-perbuatan. Itu seperti yang tadi Romo singgung. Tetapi ingat bahwa kasih itu yang ada di dalam diri kita itu karena orang itu mengalami yang namanya sudah percaya lebih dulu, mengalami kasih karunia. Jadi sekali lagi orang yang saya bukan sekali lagi ya, sola fide itu bukan menentang perbuatan baik. Itu mesti diingat. Tapi sola fide itu adalah bagaimana bicara tentang awal ya. Awal seseorang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu. Jadi untuk beroleh keselamatan, makanya kalau Romo memisahkan antara sola fide dengan keselamatan itu tidak bisa. Karena sola fide itu bicara soal berkaitan erat dengan keselamatan. Kekristenan mempercayai bahwa keselamatan itu hanya karena iman. Ya, itu tidak berarti membatalkan semua perbuatan baik. Itu. Ya, jadi orang yang beriman baru berbuat baik, bukan berbuat baik dulu baru beriman. Nah itu. Jadi tidak ada orang Kristen yang beriman tanpa perbuatan baik, sama seperti yang tadi Pastor kutip. Yakobus pasal yang kedua, pasal yang pertama, jelas beda dengan iblis lah. Iblis itu dia tidak punya perbuatan baik karena dia tidak punya iman yang sejati. Iman yang sejati itu pasti diwarnai dengan perbuatan baik. Tidak mungkin tidak. Nah, tadi Romo sempat singgung soal Abraham. Mari kita lihat secara konteks. Ya, mari kita lihat secara konteks. Apakah iman lebih dulu? Bukan saya singgung ya, Alkitab yang omong, bukan saya singgung. Ya, maksudnya tadi Pastor memaparkan. Nah, dari Yakobus pasal yang kedua, ya kita menemukan di sana tentang misalnya Yakobus menyatakan tentang Abraham. Ya, kita mesti lihat itu konteksnya itu.
Nah, konteks itu kan tidak selalu hanya menjurus kepada apa yang ada di dalam kitab Yakobus, tetapi kita mesti lihat juga peristiwa yang terjadi ya di kitab Kejadian ya. Jadi itu sesuatu yang perlu disoroti ya, bahwa di dalam kitab Kejadian, sabar ya, saya lihat ayatnya dulu. Kita menemukan di sana bahwa Alkitab mengatakan secara eksplisit bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Itu jelas ya. Mari kita lihat. Sabar, saya buka dulu ya. Sabar ya, Romo. Ya. Saya tunjukkan dulu beberapa ayat ini. Kitab Kejadian 15 ayat 6. Ya, perhatikan kitab Kejadian pasal 15 ayat 6 di sana. Ya, pernyataan yang jelas. Kejadian pasal 15 ayat 6. Sabar, saya Alkitab masih dibuka. Kejadian 15 ayat 6 ya. Ya. Jadi itu pemaparan yang jelas dalam kitab Kejadian 15 ayat 6 soal dibenarkan karena iman. Ya, lalu kemudian juga minta maaf, Alkitab saya agak lama ini. Izin Pak PSE Ben, sebut ayat saya, nanti ini lektor baca. Nanti lektor Ya, baca. silakan. Kejadian pasal 15 ayat 6. Matius 15. Kejadian kah? Oh, Atau Matius? Kejadian. Kejadian 15. Ya, ayat 6. Oke. Kejadian 15 ayat 6. Abraham pun percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Itu jelas. Jadi Abraham percaya kepada Tuhan dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jelas. PSE izin waktu sudah mau beres, saya tambah 1 menit ya, biar nanti di Romo punya 6 menit juga. Lanjut saja, saya tambah 1 menit ya. Lalu kemudian dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-28 itu juga jelas. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Itu jelas itu, ayat-ayat itu. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Romo, tetapi sekali lagi bahwa konteksnya itu kita mesti perhatikan. Jadi tidak bisa percayanya setan itu disamakan dengan iman yang sejati, iman yang percaya. Kalau kita memperhatikan konteks di dalam Alkitab, semua kata percaya itu terkadang dipakai ke setan, orang Farisi, ahli Taurat, itu banyak dalam Injil Yohanes. Tapi mereka Izin tidak ya, sungguh-sungguh percaya. untuk waktunya sudah selesai. Nanti baru kita memperpanjang di sesi tanya jawab ya. Oke, sebentar Galang. Siap. Biar bisa lebih teratur, nanti Galang atur timer, moderasi kita alihkan ke Om Deu. Jadi Om Deu bisa sambil mencatat poin-poin dari Romo Cafe dan PSE Ben. Nanti biar di akhir bisa disimpulkan oleh moderator. Jadi Galang bisa fokus atur timer, Om Deu bisa atur alur diskusi, dan saya bisa bantu baca. Nanti kalau PSE Ben butuh bantuan untuk baca kitab sucinya, infokan saja ayatnya. Nanti saya bantu. Terima kasih. Iya, lanjut. Silakan Om Deu langsung ambil alih saja. Galang atur timer. Oke, siap. Terima kasih. Berarti ini sudah di waktu ketiga ya. Menanggapi tadi, ya benar ya, waktu ketiga menanggapi tadi Romo Cafe. Bapak Pendeta Eben tadi sudah mencoba membawa dari Kejadian 15 ayat 6 dan Roma 3 ayat 28 tentang bagaimana kebenaran Abraham di mata Allah. Ya, dipersilakan untuk Romo untuk menanggapi dari apa yang telah dipaparkan dari Bapak Pendeta Eben, terutama di dalam Kejadian 15:6 dan Roma 3:28. Silakan Romo, waktu dimulai. Terima kasih. Saya belum melihat Pak Pendeta membuat perbedaan kenapa Paulus bilang karena dari Roma 3:28
karena iman dan bukannya perbuatan hukum Taurat. Pak Pendeta belum menjelaskan apa itu perbuatan hukum Taurat yang harus dijelaskan. Apa sih kenapa Paulus membuat perbedaan pembenaran karena iman dan bukan karena perbuatan hukum Taurat. Hukum-hukum Taurat seperti apalah yang tidak yang dijadikan standar perbandingan dari Paulus ini. Oke, saudara-saudari yang terkasih, karena pendeta sudah sentuh antara iman dan keselamatan, sekarang kita mau belajar dari Yesus. Tolong dong, Matius 19, 16, 24. Matius 19, 16. Pertanyaan yang sama, apa yang saya harus buat untuk mendapatkan hidup kekal? Matius 19 Ayat 16, lanjut. Oke. Matius 19 ayat 16 dan selanjutnya. Ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."